Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan konten-konten edukatif Galeri Mandar Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mengulas sebuah tulisan yang berjudul Orang Mandar, Raja Laut di Teluk Tomini oleh Abdul Karim, seorang akademisi Universitas Indonesia, yang juga merupakan salah seorang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Konsep Raja Laut pertama kali diperkenalkan oleh Adrian Belavian, nahkoda pertama sejarawan maritim Indonesia, dalam disertasinya tentang sejarah kawasan laut Sulawesi abad ke-19. Raja Laut merupakan salah satu tipe kekuatan bahari yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan kekerasan di laut. Apabila di Laut Sulawesi, Raja Laut merujuk pada kelompok kerajaan yang tersebar di Laut Sulawesi, yaitu kerajaan-kerajaan Filipina Selatan, Sulu dan kerajaan Maguindanao. Maka di Teluk Tomini, penulis menemukan pelakunya adalah orang-orang Mandar. Ingatan kolektif orang Mandar tentang Teluk Tomini terpatri dalam sebuah syair lagu klasik Mandar berjudul Burak Sendana karya Andi Syaiful Sidrap. Liriknya seperti berikut. Burak Sendana, Burak Sendana, lilio naung di kairi, poleo naung, kobi anda kakau. Pucuk bunga sendana, terbanglah ke Kaili, apabila engkau tiba, sampaikan salamku kepada kakakku. Lagu ini mencerminkan ikatan kekerabatan antara Mandar dengan Kaili atau Sulawesi Tengah. Untuk membuktikan memori kolektif itu, penulis kemudian mengumpulkan bahan-bahan siret di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan sebuah arsip. Salah satunya adalah arsip yang menyatakan orang Mandar terus merusak otoritas Gubernur Jenderal, dianggap sebagai monster dan pencuri yang licik, Riedel 1870. Kutipan itu merupakan tulisan dari seorang misionaris Belanda yang melakukan tugasnya mencatat kondisi Teluk Tomini. Tulisan tersebut terbit pada tahun 1870. Pernyataan Riedel sebagai orang Belanda mengkategorikan orang Mandar sebagai pengganggu. Hal menunjukkan bahwa orang Mandar menjadi penghambat Belanda dalam penguasaannya di Teluk Tomini. Penguasaan Teluk Tomini dianggap penting oleh Belanda karena kawasan ini merupakan penghasil emas. Usaha Belanda untuk menguasai Teluk Tomini kemudian terhalang oleh kuasa orang Mandar. Kekuasaan Mandar tercatat sejak 1678 di Lambuno, Vanpol 1871. Penguasaan yang dilakukan oleh orang Mandar membuat penguasa Gorontalo merasa terancam karena pada tahun 1730 orang Mandar telah menguasai seluruh wilayah Mautong. Belanda kemudian merespon keluhan tersebut dan mengirim pasukan untuk memerangi orang Mandar di Mautong dan menghalangi aktivitasnya di kawasan Teluk Tomini. Usaha Belanda memerangi orang Mandar tidak membuahkan hasil dan orang Mandar masih berkuasa di tanah Kaili pada tahun 1790. Laporan Belanda tahun 1888. Kekuasaan dan otoritas orang Mandar di Teluk Tomini membuat kerajaan Mautong sebagai representasi orang Mandar atau yang membangun kerajaan Mautong memiliki otoritas atas laut di Teluk Tomini, membuat pelaut-pelaut Mandar yang melakukan aktivitasnya di Teluk Tomini aman dari gangguan Belanda, bahkan dari bajak laut. Orang Mandar aman berlayar dan beraktivitas di kawasan Teluk Tomini karena kekuasaan kerajaan Mautong yang berkuasa di Teluk Tomini. Orang Mandar adalah Raja Laut di Teluk Tomini. Konsep itu ditawarkan oleh orang Mandar. Di Teluk Tomini memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam klasifikasi Raja Laut, Latihan tahun 2009. Salah satu kriterianya adalah memiliki kekuasaan atas sebuah kawasan laut. Orang Mandar memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan jaringan pelayaran dan perdagangan di Teluk Tomini. Peran yang dimaksud yaitu
Para pelaut atau pedagang orang Mandar melakukan aktivitas pelayaran atau perdagangannya sepanjang tahun di teluk tersebut. Berbagai komoditas dibawa dan diperdagangkan oleh orang Mandar. Akibat dari aktivitas tersebut, maka terbentuklah jaringan pelayaran yang menghubungkan daratan-daratan dan pulau-pulau yang tersebar di Teluk Tomini. Daratan dan pulau-pulau yang terhubung serta aktivitas laut yang dapat berjalan sepanjang tahun menunjukkan sebuah keunggulan geografis yang dimiliki oleh sebuah teluk. Dalam hal ini, teluk memiliki karakter yang berbeda dengan laut lepas. Di dalam teluk, orang-orang dapat beraktivitas tanpa harus khawatir dengan angin muson barat dan timur. Pelaut tidak perlu menunggu angin muson barat dan timur untuk berlayar dari satu sisi ke sisi yang lain. Berbeda dengan laut lepas, pelaut harus menunggu angin muson barat dan timur dan mempertimbangkan wilayah yang memiliki arus laut yang berbahaya. Dengan adanya perbedaan itu, wilayah laut tertutup atau teluk lebih kompleks dibandingkan dengan laut lepas. Kompleksitas itu kemudian melahirkan beberapa masalah, salah satunya adalah perebutan ruang atas wilayah laut. Akhirnya, perebutan itu melahirkan pemenang yang kemudian menjadi penguasa di kawasan laut tertutup. Demikianlah yang bisa kami uraikan pada kesempatan kali ini. Salam lestari dari Mandar untuk Indonesia.